Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 PSTID. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami rancang pada mata kuliah Embedded System. Adapun proyek yang kami rancang secara garis besar merupakan sistem penyiraman otomatis untuk tanaman tomat yang berbasis menggunakan sensor dan water pump. Pertama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai project leader, yaitu Alih Bangun Wicaksono, beserta 4 rekan saya. Saya Nani Nur Aini. Saya Aura Septanu Pinasti. Saya Anastasia Citra Negara. Saya Habib Nurul Fajri Hoyer. Ini untuk selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan deskripsi dan manfaat oleh Habib. Oke, yang pertama yaitu deskripsi proyek. Proyek ini adalah tentang pembuatan sebuah sistem penyiraman otomatis untuk tanaman tomat dengan menggunakan sensor kelembapan tanah, suhu, dan intensitas cahaya, serta mikrokontroler Arduino, water pump, dan nozzle. Tujuan utamanya adalah menjaga kadar air tanaman tomat dengan otomatisasi penyiraman, menghindari risiko layu dan ketidakproduktifan akibat penyiraman tidak rutin. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan sensor kelembapan tanah, suhu, dan intensitas cahaya untuk memantau kondisi lingkungan tanaman. Ketika kondisi lingkungan memenuhi kriteria tertentu, seperti kelembapan tanah rendah atau intensitas cahaya rendah, mikrokontroler akan mengaktifkan water pump untuk menyiram tanaman dengan menggunakan nozzle. Hasil penyiraman dibagi menjadi kategori banyak, sedang, sedikit, dan tidak menyiram, sesuai dengan kebutuhan tanaman. Oke, selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama ada efisiensi, yaitu meningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan tanaman tomat dengan mengotomatiskan proses penyiraman, mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk merawat tanaman secara manual. Kemudian ada pemeliharaan, yaitu mengurangi risiko kematian tanaman atau kerusakan akibat penyiraman yang tidak cukup atau berlebihan dengan memanfaatkan sensor soil moisture untuk mengukur kelembapan tanah secara akurat. Kemudian yaitu optimalisasi, yaitu mengoptimalkan pertumbuhan dan kesehatan tanaman tomat dengan menyediakan kondisi lingkungan yang ideal, termasuk kelembapan tanah, kelembapan udara, dan suhu, serta tingkat cahaya yang sesuai. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu microcontroller Arduino Uno, digunakan untuk mengontrol perangkat elektronika. Kemudian ada DHTT11, sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara sekitar dengan stabil dan akurat. Kemudian ada GY302, layar kecil berbasis teknologi OLED dengan resolusi 108 kali 30 pixel, digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan tampilan visual yang ringkas dan mudah diintegrasikan ke dalam berbagai proyek elektronik. Kemudian ada sensor soil moisture, digunakan untuk mengukur kelembapan tanah di sekitar tanaman tomat secara real time, memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Habib atas penjelasan dari deskripsi dan manfaat serta alat dan bahan. Adapun kelompok kami ini merancang sistem embedded system ini menggunakan beberapa
dan bahan. Dan tadi yang beberapa sudah dijelaskan oleh Habib terkait dengan microcontroller dan juga sensor-sensornya. Adapun kami di sini juga menggunakan display serta aktuator pada sistem embedded yang telah kami rancang dan akan dijelaskan oleh Aura. Kemudian di sini ada LCD OLED SSD 1306 dan kemudian ada aktuator berupa water pump. Water pump adalah pompa air untuk berbagai aplikasi seperti sistem penyiraman otomatis atau irigasi otomatis. Kemudian ada nozzle spray. Nozzle spray adalah perangkat pada semprotan yang mengatur aliran cairan dengan lubang kecil untuk pola semprotan yang diinginkan. Kemudian ada relay. Relay adalah saklar elektromagnetik untuk mengontrol aliran arus listrik tinggi dengan arus kecil. Kemudian di sini LCD OLED SSD 1306 itu merupakan sebuah kabel jumper, adalah kabel pendek untuk menghubungkan komponen elektronik satu dengan yang lain secara sementara. Kemudian ada breadboard. Breadboard adalah papan percobaan untuk merakit sementara sirkuit elektronik tanpa soldering. Kemudian ada selang pompa air. Selang pompa air adalah tabung elastis untuk mengalirkan air dari water pump ke tempat tujuan. Kemudian ada adapter Arduino, yaitu perangkat untuk memberikan daya listrik pada papan Arduino dari sumber listrik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aura atas penjelasannya dan bahan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan DC block dari embedded system yang telah kami rancang dan akan dijelaskan oleh Nani. Baik, terima kasih Ali. Di sini selanjutnya adalah penjelasan terkait desain blok dari diagram sistem penyiraman otomatis. Nah, di sini terdapat 3 input, yaitu 3 buah sensor. Sensor di sini ada sensor suhu yang kami gunakan, yaitu DHT11. Lalu ada sensor kelembapan tanah, yaitu soil moisture. Dan ada sensor cahaya, yaitu GY302. Untuk sensor cahaya, ini terdapat chip tambahan atau modul yang digunakan pada sensornya, yaitu BH175FV1. Nah, di sini ketiga sensor ini terhubung melalui kabel jumper ke microcontroller, yaitu Arduino Uno. Nah, lalu di sini terdapat relay. Relay ini berfungsi untuk sebagai saklarnya yang mengontrol aliran arus listrik tinggi dengan arus kecilnya. Lalu di sini terdapat water yang dihubungkan ke aktuator, yaitu water pump. Di sini aktuator akan menerima inputan dari sensor suhu dan sensor kelembapan tanah. Jika sensornya mendeteksi kelembapan tanah lebih dari 50%, maka relaynya akan mati atau tidak menyiram. Namun, jika kelembapan tanahnya kurang dari 20%, maka relay akan hidup dan menyiram tanah dengan menggunakan water pump. Lalu, di sini juga sensor suhunya akan mendeteksi suhu di sekitar tanaman, yaitu jika suhunya dikurang dari 20 derajat, maka relaynya akan mati dan water pump tidak akan mengalirkan air. Lalu jika suhunya berkisar 20 hingga 30 derajat Celcius, maka relay akan hidup dan menyiram tanah menggunakan water pump. Lalu untuk relay water pump dan nozzle spray,
dia akan menerima inputan dari sensor cahaya, yaitu GY302, di mana jika intensitas cahaya yang masuk ke sensornya lebih dari 500 lux, yaitu besaran cahayanya sangat tinggi, maka relay akan hidup dan daun tanaman secara merata dan tanaman akan disiram menggunakan water pump yang ditambahkan nozzle, di mana untuk nozzle spray ini dia akan menyiram bagian daun pada tanaman. Namun jika intensitas cahayanya dia kurang dari 500 lux, maka relay akan mati dan water pump tidak akan menyiram tanaman. Nah, di sini LCD 1306 OLED ini untuk menampilkan menampilkan udahlah, itu aja. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nani. Mungkin di sini saya akan menambahkan terkait dengan yang penjelasan Nani tadi. Pada OLED sendiri itu akan menampilkan eh, nilai dari sensor yang telah memberikan input kepada microcontroller dan juga akan dari hasil sensor tersebut akan ditampilkan pada LCD 1306 OLED sehingga kita mengetahui nilai-nilai dari sensor yang telah memberikan inputan tersebut sehingga kita mengetahui mana yang indikatornya sedang tinggi, misal intensitas cahayanya yang tinggi, maka di situ akan ditampilkan nilai dari intensitas cahaya dan juga nilai dari kelembapan tanah dan juga uh, seterusnya sesuai dengan inputan dari sensor. Selanjutnya kita akan menjelaskan kayak dengan implementasinya pada platform Walkway terkait dengan embedded system yang kita buat, di mana Walkway sendiri ini merupakan platform yang memiliki fungsi untuk merancang rangkaian, di mana di platform ini dapat memvisualisasikan dari rangkaian embedded yang telah kita rancang, serta implementasi dari source code-nya itu sendiri. Yang pertama kita di sini kita membuat 6 library di mana yang library pertama itu kita mengincludekan SPH, kemudian WireEdge dan Adafruit GFX.h, terus Adafruit SSD 1306.h, terus ada DHT11 DHT.h dan ada Arduino .h. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan pin-pin yang kita gunakan pada microcontroller, di mana kita menggunakan pin reset itu untuk OLED-nya, terus kita menggunakan 4 pin analog, di mana pin analog ini digunakan oleh 3 sensor tadi yang telah dijelaskan oleh Nani. Namun di sini kenapa kita mendefinisikan 4 pin? Dikarenakan pada rangkaian, pada Walkway ini tidak memiliki sensor tidak lengkap terhadap sensor-sensor yang kita rancang, yaitu sensor DHT11, soil moisture, dan sensor untuk intensitas cahaya. Sehingga untuk menggantikannya kita menggunakan 4 buah potensiometer, di mana potensiometer ini merupakan resistor yang nilai resistansinya itu dapat diubah-ubah sehingga bisa kita simulasikan sebagai sensor-sensor itu dan kita atur resistensi dan kita sesuaikan menjadi nilai yang sesuai dengan sensor yang kita gunakan.
Selanjutnya kita mendefinisikan juga untuk relay pada pin digital 10 dan juga relay pada pin digital 11, di mana kita pada pin 10 dan 11 ini juga memiliki fitur PWM, yaitu pulse width modulation, sehingga dapat mengatur eh, sinyal pulse pada pin tersebut. Kemudian kita setting nilai relay. Yang pertama itu dia tidak aktif, yaitu false. Kemudian ada fluid SSD pada baris ke-19 ini, ada fluid SSD 1306 ini untuk display dari OLED-nya, itu ya displaynya dari OLED tersebut. Terus selanjutnya pada baris ke-20 itu untuk sensor DHT11 yang mana menggunakan pin A1 tadi. Nah, selanjutnya kita buat dari fungsi, di mana fungsi ini fungsi yang akan dieksekusi pertama kali dan hanya sekali pada program pada microcontroller, hanya dieksekusi sekali. Dan di sini pada fungsi setup kita membuat perintah untuk display begin pada di terus juga untuk fungsi clear display-nya, terus DHT begin, dan kita satu mode dari relay-nya itu sebagai output. Selanjutnya kita lanjutkan ke fungsi dari void loop, di mana void loop ini merupakan fungsi yang akan dieksekusi secara berulang kali dan akan dieksekusi selama ini sistem ini hidup seperti itu. Jadi itu fungsi yang dieksekusi terus adalah display soil humidity and air humidity dengan delay selama 5 detik untuk menampilkan display, untuk mengeksekusi fungsi dari display light intensity and temperature dengan delay juga 5 detik sebelum kembali mengeksekusi fungsi yang pertama tadi. Nah, selanjutnya kita buat fungsi untuk mendisplay soil humidity dan air humidity, di mana fungsi ini kita akan menampilkan kelembapan tanah dan kelembapan udara. Nah, yang pertama kita baca kelembapan tanah dari potensiometer ketiga, yaitu kita berikan variabel, kita deklarasikan variabel soil humidity dengan tipe data integer dengan menggunakan pin analog dan membaca pada pin 3. Terus selanjutnya kita deklarasikan variabel soil humidity persen, yang artinya nanti akan berbentuk persen, itu dengan tipe data integer, dan menggunakan fungsi ini untuk membaca variabel soil humidity. Jadi ini berfungsi untuk membaca kelembapan tanah. Selanjutnya untuk membaca kelembapan udara dari potensiometer utama, kita deklarasikan variabel air humidity dengan tipe data integer. Kemudian untuk agak dinaikin lagi, masih yang air humidity. Dinaikin lagi yang air humidity.
Kita lanjut. Eh, untuk air humidity yaitu membaca dari pin analog itu dari pin 1, terus kita deklarasikan air humidity persen itu menggunakan tipe data float, menggunakan fungsi map untuk untuk variabel air humidity, dan kita sesuaikan untuk kelembapannya kan maksimal dari range-nya itu dari 0 sampai 1023 dan dikonvert menjadi persenan itu dari 0 hingga 100. Selanjutnya kita gunakan fungsi-fungsi perintah-perintah untuk menampilkan data pada layar LED. Yang pertama itu ada display clear display, selanjutnya pada tahap kerja ini intinya berfungsi untuk menampilkan untuk pada LED menggunakan pin ini, uh, yaitu text soil humidity ditambah nilai dengan disertai dengan nilai dari persenan dari kelembapan tanah, kemudian menampilkan teks air humidity dan menampilkan nilai dari kelembapan udara. Nah, selanjutnya itu ada fungsi yang selanjutnya itu yaitu display light intensity dan temperature, di mana pada fungsi ini kita membuat fungsi yang bertujuan untuk mendisplay intensitas cahaya dan temperaturnya, di mana kita akan mendeklarasikan variabel light intensity dengan itu data integer dan analog pin analog akan membaca pada pin 4. Kemudian kita deklarasikan variabel lux dengan tipe data integer menggunakan perintah map untuk variabel light intensity itu dari 0 sampai 1023 itu resistensi potensiometernya, dan kita convert ke light intensity yaitu 0 sampai 100.000 lux. Nah, selanjutnya itu ada untuk membaca suhu udara dari potensiometer kedua, itu kita deklarasikan variabel air temperatur dengan tipe data integer dan akan menggunakan perintah analog read, akan membaca microcontroller akan membaca input dari pin nomor 2, dan selanjutnya kita deklarasikan air temperatur menggunakan tipe data float, dan dengan perintah map air temperatur akan karena menggunakan potensiometer itu dari 0 sampai 1023 dan akan bernilai 0 sampai 50 derajat Celcius, dikonvert dari resistensi dari potensiometer itu. Dan sama seperti sebelumnya, ini berfungsi untuk menampilkan light intensity dan menampilkan nilai dari lux, dan juga akan menampilkan dari nilai air temperatur. Selanjutnya kita membuat fungsi untuk kontrol relay-nya, di mana relay ini fungsi sebagai penyambung faktor yang seperti dijelaskan oleh Nani tadi, ini sebagai fungsi seperti sebagai sklar seperti itu. Jadi ketika sensor membaca dan membaca suhu atau membaca kelembapan tanah dan memberikan input pada microcontroller, dan sesuai dengan program itu indikatornya itu menyatakan itu sudah melebihi dari indikator itu tadi, kan ini aktif sehingga mengaktifkan water pump. Nah, untuk fungsi ini sendiri itu kita deklarasikan 3 variabel, yaitu air humidity, soil humidity, dan air temperatur dengan perintah analog read untuk membaca dari tiap-tiap pin yang sudah didefinisikan. Selanjutnya kita tetap ambang batas untuk indikator udara, dan
suhu udara itu menggunakan variabel humidity average threshold dengan tipe data integer dan nilainya 500. Terus ada soil humidity average threshold dengan tipe data integer dan ambang batasnya itu 400, dan untuk temperatur average threshold itu dinilai 600 dengan tipe data integer juga. Dan kita buat fungsi dari if else-nya, yaitu pada air humidity apabila melebihi dari humidity average threshold, atau ketika soil humidity melebihi soil humidity average threshold, atau air temperatur melebihi nilai dari temperatur average threshold, maka relay akan bernilai high. Itu menggunakan perintah digital write, dan pada relay yang dihubungkan pada pin 1 akan bernilai high. Dan apabila tidak memenuhi kondisi tersebut, maka akan dieksekusi dari else, yaitu relay akan bernilai low menggunakan perintah digital write juga. Selanjutnya kita membuat fungsi yang bertujuan untuk mengontrol relay 2, yaitu kontrol relay 2, yaitu kita akan membaca nilai dari sensor suhu udara dan intensitas cahaya. Pertama kita deklarasikan dua variabel, yaitu air temperature dan light intensity dengan tipe data integer, dan dengan menggunakan perintah analog read akan membaca sensor yang dihubungkan ke pin 2 dan pin. Lanjut. Selanjutnya kita menentukan ambang batas untuk suhu udara dan intensitas cahaya, di mana untuk variabel dari temperatur itu yaitu menggunakan, kita deklarasikan temperatur average threshold dengan tipe data integer dan bernilai 600. Kemudian kita deklarasikan untuk intensitas cahayanya menggunakan variabel like average threshold dengan tipe data integer dan bernilai 300. Dan kita buat kondisi percabangan. Yang pertama, apabila menggunakan fungsi if, apabila nilai dari indikator if terpenuhi, yaitu light intensity lebih dari light average threshold dan air temperatur lebih dari temperatur average threshold. Nah, apabila dua indikator ini terpenuhi, maka relay akan bernilai high menggunakan fungsi digital write, di mana dengan aktifnya relay ini akan secara otomatis mengaktifkan water pump, dan nozzle akan menyiram tanaman selama 10 detik. Dikarenakan kita menggunakan fungsi delay dengan nilai 10.000 milisecond, yang artinya 10 detik. Dan setelah 10 detik, maka relay yang dihubungkan pin 2 akan menjadi bernilai low. Dan apabila kondisi tidak memenuhi, maka relay akan bernilai low. Baik, mungkin cukup untuk penjelasan dari kode source code-nya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen teknis. Salah satu fitur dari alat kami adalah dapat mengukur intensitas cahaya. Di sini kami menggunakan sensor GY302BH1750 FV1, dan di sini sensor ini nanti akan diletakkan di dekat tanaman tomat. Dan aktuator yang kami gunakan adalah water pump dan juga nozzle spray.
Sensor ini nantinya akan mengecek intensitas cahaya dan menampilkannya di LCD. Lalu, jika intensitas cahaya lebih dari 500 lux, maka relay akan hidup dan menyiram daun tanaman secara merata menggunakan water pump yang ditambah dengan nozzle. Jika intensitas cahaya di bawah 500 lux, maka relay akan mati dan water pump tidak menyiram tanaman. Mungkin boleh move to the next slide. Nah, di sini salah satu faktor atau salah satu fitur lainnya yaitu mengukur kelembapan tanah. Di sini kami menggunakan sensor soil moisture. Nantinya sensor ini akan mengecek kelembapan tanah dan menampilkannya di LCD. Nantinya sensor soil moisture akan diletakkan di tanah tanaman tomat. Dan aktuator yang kami gunakan adalah water pump. Dan jika kelembapan tanah lebih dari 50%, maka relay akan mati dan tidak menyiram tanah. Jika kelembapan tanah kurang dari 20%, maka relay akan hidup dan menyiram tanah dengan menggunakan water pump. Nah, selanjutnya, alat kami juga dapat mengukur suhu dan kelembapan udara. Dan di sini kami menggunakan sensor DHT11. Dan sensor ini nanti akan diletakkan di dekat tanaman tomat dengan menggunakan aktuator water pump. Dan sensor ini nantinya akan mengecek kelembapan udara dan suhu, kemudian menampilkannya di LCD. Jika kelembapan udara lebih dari 50%, maka relay akan mati dan tidak menyiram tanah. Begitu juga jika suhu kurang dari 20 derajat Celcius, maka relay akan mati. Jika suhu sekitar tanaman berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius, maka relay akan hidup dan menyiram tanah dengan menggunakan water pump. Atau jika kelembapan udara kurang dari 20%, maka akan begitu juga. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu terdapat Baik, terima kesimpulan kasih. Ya, silakan dari Aura laporan untuk ini. menjelaskan kesimpulan. Terima kasih moderator. Jadi saya lanjutkan. Terdapat kesimpulan dari laporan ini. Jadi laporan ini membahas tentang pembuatan alat penyiraman otomatis untuk tanaman tomat. Pada alat ini menggunakan sensor cahaya, kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara, serta layar LCD dan relay. Dengan teknologi ini, alat tersebut bisa membantu meningkatkan perawatan tanaman tomat dengan memberikan kondisi lingkungan yang optimal. Ini dapat meningkatkan hasil panen, mengurangi kerja manual, dan menghemat air. Layar LCD memungkinkan pemantauan kondisi tanaman secara real-time, sementara relay memberikan kontrol penyiraman yang tepat. Dengan demikian, alat ini mendukung pertanian modern yang lebih efisien dan berkelanjutan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aura. Selanjutnya akan dijelaskan cara kerja dari sistem yang kita buat oleh Baik, untuk cara kerja sistem dari sistem penyiraman tanaman otomatis ini, di mana sistem ini terdiri dari 3 buah sensor, yaitu DHT11, ada sensor DHT11, ada sensor GY302, dan sensor soil moisture. Nah, ketiga sensor ini memiliki fungsinya masing-masing, di mana DHT11 ini mendeteksi kelembapan udara di sekitar tanaman dan juga suhu. Jika lebih dari 50% atau suhu kurang dari 20%, maka relay akan mati dan sistem ini tidak akan menyiram tanaman. Jika suhu berkisar antara 20 hingga 30%, maka relay akan dihidupkan untuk memicu water pump untuk menyiram tanaman. Lalu sensor soil moisture akan memeriksa kelembapan tanah. Jika kelembapannya kurang dari 20%, relay akan dihidupkan untuk menyiram tanaman. Dan jika kelembapannya tanahnya lebih dari 50%, maka relay akan dimatikan. Dan yang ketiga itu ada sensor GY302, yaitu untuk mengukur intensitas cahaya matahari. Jika dia melebihi 500 lux, maka sensor akan menyalakan relay dan water pump akan menyiram daun tanaman secara merata. Lalu di sini juga kami menggunakan LCD untuk memonitor keadaan di sekitar tanaman. Lalu ada Arduino Uno dan relay sebagai alat untuk menghidupkan alat elektronik secara otomatis. Semua komponen ini dia dirancang di wadah, yaitu board
bad broth. Nah, oke. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nani atas penjelasannya tentang cara kerja dari sistem. Ada beberapa versi yang kami gunakan dalam merancang sistem ini adalah mungkin bisa ditampilkan. Yang pertama adalah jurnal alat penyiraman tanaman otomatis berbasis Arduino menggunakan IoT yang ditulis oleh Azaki Nabil dan Anang Widiantoro pada tahun 2020. Kemudian jurnal yang ditulis oleh Muhammad Izzuddin Al-Mukorobin yang berjudul Penyiraman Otomatis pada Tanaman Rumput Gajah tahun 2016. Kemudian jurnal yang ditulis oleh ANWD dan H. Winarno yang berjudul Sistem Penyiraman Tanaman Anggrek menggunakan sensor kelembaban dengan program Boardland Delphi 7 berbasis modul Arduino Uno R3 pada tahun 2014. Harapan kami adalah dengan sistem penggantian ini dapat memberikan kebermanfaatan yang luas baik bagi masyarakat sekitar dan masyarakat luas, terutama di bidang pertanian, sehingga esensi ini dalam mempelajari ilmu-ilmu yang telah kami pelajari di kampus itu dapat diimplementasikan secara nyata ke dalam masyarakat. Sebelum mengakhiri presentasi, saya mohon maaf. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Bila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.